Tuhan, biarlah seperti pujian yang baru kami nyanyikan. Biarlah hidup kami sungguh benar seperti bejana yang kami bawa kepadamu saat ini. Bejana yang kosong, yang siap diisi. Tuhan, kalaupun bejana itu hidup kami, hati kami, pikiran kami penuh dengan isi, Engkau keluarkan Tuhan, supaya firman-Mu bisa masuk di dalamnya. Terangi hati kami, tajamkan pikiran kami, penuhi kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh memiliki pengetahuan yang benar dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami hidup suci, hidup berkemenangan, tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Engkau sendiri di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan seri eksposisi kita. Kita akan masuk di dalam Lukas 9 ayatnya yang ke-37 sampai 43. Mari saya ajak kita melihat dari Lukas 9 ayat 37 sampai 43. Dan kita juga akan melihat beberapa bagian yang lain untuk memperlengkapi, supaya saling memperlengkapi ya. Lukas 9 ayat 37 sampai 43. Kalau sudah dapat, mari saya ajak kita boleh membacanya bersama-sama. Lukas 9 ayat 37 sampai 43. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. 1, 2, 3. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah anakku satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya, sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Kita lihat satu bagian lagi dari Efesus 5. Saya harap teman-teman dari remaja sudah hafal bagian ini ya. Karena 1 bulan kita membaca bagian ini terus-menerus. Dan entah kenapa hari ini juga pas kita bahas ini lagi. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Untuk ini saya minta remaja boleh bacakan dong yang keras. Remaja 1, 2, 3. Dan satu bagian lagi dari pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Kita baca sama-sama, perlengkapan rohani. "Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu." Nah, kalau kita tadi baca bagian ini dari Lukas,
Efesus, maka saya harap kita udah melihat benang merahnya, yaitu berbicara tentang kuasa setan dan mengalahkan kuasa setan dengan memakai perlengkapan senjata Allah. Dan kita nanti akan belajar lebih detailnya. Tema kita pada hari ini adalah bertumbuh di dalam realita. Bertumbuh di dalam realita. Nah, latar belakang dari kitab Lukas yang barusan kita baca itu adalah cerita bagaimana murid-murid itu mengalami kegagalan. Kegagalan pelayanan ketika Tuhan Yesus bersama 3 murid yang lain, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes sedang naik. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang Yesus naik ke gunung dan terjadi transfigurasi dan murid-muridnya melihat itu. Ini bercerita tentang keadaan di bawah gunung. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus datang turun ke gunung, ada orang itu yang membawa anaknya kepada 9 murid ini untuk disembuhkan karena kerasukan setan. Tetapi nyatanya kalau kita melihat di sana, permasalahan yang terjadi adalah ayat 40, dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Jadi heboh, di bawah itu heboh. Ketika Tuhan turun, ada apa? Ada apa kok rasanya heboh? Nah, barusan ngomong, aku ini bawa anakku kerasukan setan, aku minta tolong muridmu nyembuhin. Apa mengusir, tetapi mereka tidak dapat. Nah, bagian ini menceritakan kegagalan para murid, bukan di dalam pelayanan sebenarnya. Tetapi ini menceritakan kegagalan para murid di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau kita melihat bagian ini, kita juga tidak bisa membuat ini menjadi alasan, excuse bagi kita. Tuh, nyatanya murid Tuhan Yesus saja bisa gagal kok, ini buktinya. No, ketika kita melihat bagian ini tidak boleh menjadikan excuse bagi kita, tetapi justru menjadikan pembelajaran bagi kita supaya kita tidak gagal. Dan kegagalan ini bukan sekedar kegagalan, ini adalah kekalahan. Jadi ketika mereka gagal mengusir setan, itu bukan masalah gagal, tetapi ini masalah kekalahan. Kenapa? Karena ini bicara tentang pemerintahan Allah. Kalau kita gagal mengusir setan, berarti itu menunjukkan setan lebih berkuasa daripada kita, lebih berkuasa daripada anak-anak Tuhan. Gak bisa. Pengusiran setan itu penting. Kenapa? Karena pengusiran setan itu menandakan kehadiran pemerintahan yang baru. Jadi pemerintahan setan sudah dikalahkan. Makanya ketika kita ngusir di dalam nama Tuhan Yesus, kalau mereka pergi, itu menunjukkan bahwa setan tidak lagi berkuasa. Tidak lagi menjadi milik setan, tetapi menjadi milik Allah. Ini berbicara tentang keselamatan. Karena kalau kita melihat orang-orang yang kerasukan setan, hidupnya pasti berantakan, gitu ya. Telanjang lah, lari-lari lah di kuburan, teriak-teriak, tersiksa hidupnya. Makanya ketika pengusiran setan itu berbicara tentang keselamatan jiwa. Dan itulah penting dari pengusiran setan. Nah, kenapa kok mereka ini gagal? Kenapa kok mereka ini kalah? Ayat 41 mengatakan di sana, maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Rekan-rekan, kalau kita melihat ini sebenarnya teguran Tuhan, bukan untuk semua orang yang hadir di sana. Ini merupakan teguran untuk para murid. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka, karena kesesatan mereka. Kenapa kok Tuhan sedih? Kenapa kok Tuhan marah? Tuhan menegur. Jelas, karena Tuhan melihat kualitas iman mereka menurun. Mereka tidak punya iman. Kenapa? Karena kalau kita lihat, mereka barusan saja apa? Diutus. Mereka barusan diutus pergi. Untuk ngapain? Memberitakan kerajaan Allah dengan cara apa? Mengusir setan, menyembuhkan orang. Loh, mereka berhasil. Ketika mereka pulang, mereka happy. Mereka cerita banyak sekali mujizat terjadi. Loh, mereka berhasil. Tetapi kenapa kok di sini gagal? Kalau dulu kamu tak utus berdua loh. Loh, kamu loh bersembilan. Kok malah gagal? Gitu ya. Mereka dipersiapkan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Tetapi barusan ditinggal beberapa hari naik gunung, mereka sudah gagal. Saya tanya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau Bapak Ibu jadi Tuhan Yesus, jengkel enggak? Kemarin lo Isa. Kemarin lo tak utus berdua, Isa. Lah ini lebih rame-rame bersembilan kok kalah. Lo kalian ini lo tak persiapkan untuk melanjutkan pekerjaanku. Aku ini bentar lagi akan mati.
Mati bangkit naik ke surga dan aku tidak isa sama kalian terus. Ya kan? Barusan tak tinggal beberapa hari. Wis kalah. Ayo, apa enggak gregeten gitu ya. Jadi ini, teguran ini ditujukan untuk iman murid-murid yang menurun. Mereka tidak lagi beriman, mereka ragu. Kita coba lihat Markus 9 ayat 22 sampai 24. Kita akan bandingkan ini bagian yang sama. Markus 9 ayat 22 sampai 24. Ini bagian yang sama, tetapi Markus menceritakan lebih detail. Markus 9 ayat 22 sampai 24. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Luar biasa enggak firman-Nya? Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagiku. Betul? Betul enggak? Bukan. Kata-katanya apa? Jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagiku. No, Tuhan enggak bilang bagiku loh. Tuhan bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Wih, luar biasa ayat ini. Berarti itu menunjukkan apa? Enggak perlu aku. Mereka ini seharusnya bisa. Murid-muridku seharusnya bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Seharusnya murid-muridnya bisa. Dan kita memiliki kekuatan itu sebagai orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin Bapak Ibu? Amin? Tetapi jangan sampai disalahartikan ayat ini ya. Segala sesuatu diklaim kita mau ngapain pasti bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. No. Jangan dipakai sembarangan. Karena konteks ayat ini berbicara tentang kuasa atas kegelapan. Kuasa atas kejahatan. Jadi kita nggak bisa klaim sembarangan. Oh aku pasti bisa. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bukan. Ini kekuatan untuk mengusir kuasa jahat. Untuk mengusir setan. Gitu ya. Nah kita akan lihat lagi dari Matius 17 ayat 19 sampai 21. Bagian yang sama. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Untuk perbandingan. Jadi setelah kejadian itu mereka pulang. Matius 17 ayat 19 sampai 21. Ketika mereka pulang, murid-muridnya tanya. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Padahal harus dikasih tahu, kamu angkatan yang sesat tidak percaya. Tapi mereka masih gak mudeng. Tanya, apa kok kita masih gagal? Dan Tuhan bilang apa? Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Bayangin, iman yang cuma sebesar biji sesawi, itu kekuatannya dahsyat. Jadi mereka kalah, itu bukan karena setan lebih kuat, no. Tetapi karena mereka tidak punya iman, itu aja. Bayangin kalau iman yang sebesar biji sesawi aja bisa mindahin gunung. Apalagi iman yang bertumbuh. Bapak Ibu. Kenapa kok mereka gagal? Mereka baru saja pulang dari pengusiran. Mereka baru saja melihat apa? Yesus memecah-mecah roti. 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang lebih. Baru saja lihat. Kenapa? Kok bisa gagal? Gitu. Karena iman mereka mati. Gak bertumbuh. Kecil terus sebiji sesawi. Gak boleh. Iman kita itu harus bertumbuh. Maka yang menjadi pertanyaannya dan yang akan kita renungkan bersama. Mengapa mereka kurang percaya? Dan nanti kita juga akan belajar bagaimana supaya kita dapat percaya. Jadi kita belajar dari kegagalan mereka. Kenapa sih kok mereka itu ragu atau mereka itu imannya kurang? Mereka nggak percaya. Gitu loh. Dan ini berkaitan dengan realitas. Makanya hari ini kita berbicara tentang realitas. Hidup di dalam realitas yang bertumbuh di dalam realitas. Bertumbuh dalam kehidupan. Kenapa kok mereka ini tidak bisa bertumbuh? Karena ini terkait dengan kehidupan mereka. Nah, saya ingin mengajak kita belajar sedikit. Sadar nggak Bapak Ibu bahwa di dalam pelayanan Tuhan
Tuhan itu selalu melakukan dua hal. Menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Sadar nggak? Kalau kita baca firman Tuhan, ya Tuhan itu selalu dua hal. Nyembuhin orang, ngusir setan. Nyembuhin orang, ngusir setan. Bahkan di dalam pengutusan pun Tuhan kasih apa? Kasih mereka kuasa. Untuk apa? Kamu pergi memberitakan kerajaan surga, tak kasih kuasa. Kuasanya apa? Ngusir setan sama nyembuhin penyakit. Karena ngusir setan dan nyembuhin penyakit itu terkait, Bapak Ibu. Kita coba lihat Lukas 13 ayat 11. Lukas 13 ayat 11. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ayat 11, Lukas 13 ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Dan kalau kita bandingkan dengan Matius, sang ayah ini membawa anak ini tidak ngomong kerasukan setan. Jadi sang ayah ini membawa anak ini berbicara tentang apa? Dia bawa anakku sakit. Nah, jadi sakit sama kerasukan setan itu saling terkait. Jadi orang yang sakit itu dipercaya bahwa sedang diganggu setan. Gitu. Makanya dikasih kuasa untuk mengusir setan. Karena seringkali orang sakit itu karena diganggu oleh setan, diganggu oleh roh jahat. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa banyak orang Israel yang kerasukan setan? Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kok bisa banyak orang Israel, kehidupan orang Israel itu kok bisa banyak yang kerasukan setan? Banyak yang kerasukan setan, banyak yang sakit. Kenapa? Kok bisa gitu? Nah, hal ini dikarenakan keadaan pada masa kegelapan. Kita mesti tahu. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang Bapak Ibu, itu ada masa kegelapan 400 tahun, intertestamental. Jadi masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu ditutup oleh kitab Maleaki dan dibuka, firman Tuhan terakhir diucapkan di Maleaki. Dan setelah itu Tuhan bungkam, Tuhan tidak ngomong apapun. Selama 400 tahun, Tuhan diam 400 tahun. Dan firman pertama datang itu diucapkan, disampaikan kepada siapa? Sakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis. Nah, jadi ada masa kegelapan 400 tahun dan masa ini penting. Pentingnya kenapa? Karena inilah yang mempengaruhi kehidupan orang Israel. Nah, apa yang terjadi di dalam masa kegelapan itu selama 400 tahun? Matius 24 ayat 15. Di situ mengatakan, Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi di dalam masa kegelapan 400 tahun itu, nubuatan kitab Daniel itu terjadi semua. Dan salah satu nubuatan yang yang berdampak besar itu adalah nubuatan tentang hadirnya seorang pemimpin Yunani, itu yang bernama Antiochos Epiphanes. Nah, kalau kita dengar Antiochos ini ada miripnya dengan apa? Antikristus. Nah, jadi Antikristus itu, Antiochos ini menggambarkan Antikristus pada saat itu. Jadi ketika Antiochos Epiphanes ini bertata, memerintah, di situ ritual keagamaan itu diganti. Jadi ritual agama Yahudi itu diganti, dilarang, diganti dengan apa? Budaya Yunani, Helenisasi. Jadi segala jajahan Yunani itu harus mengadopsi budaya Yunani. Makanya Yunani itu sangat kuat. Jadi budaya Yunani itu diajarkan. Nah, budaya Yunani itu berbicara tentang penyembahan berhala. Jadi Taurat itu digantikan. Mereka dilarang melakukan Taurat, mereka dilarang sunat, mereka yang melakukan Taurat dihukum mati. Gitu. Jadi mereka itu disiksa. Pada zaman itu disiksa, Helenisasi menyebar, lalu keimaman diganti, kitab-kitab itu dibakar. Makanya nggak heran mereka itu akhirnya sulit untuk percaya. Mereka akhirnya nggak ngerti kebenaran. Sungguh di dalam kegelapan, betapa gelapnya ya, karena masa kegelapan ini benar-benar gelap. Terus terjadi pemberontakan dan klimaksnya itu ketika Antiochos Epiphanes itu mencemari bait Allah. Jadi dia itu membawa patung Zeus
di bait Allah lalu mengorbankan darah babi. Dan itu sangat haram sekali bagi orang Yahudi. Dicemarkan. Nah, setelah itu terjadilah pemberontakan besar-besaran di sana. Dan salah satunya, disinilah imam itu hancur, keimaman hancur, dan digantikan oleh dua partai politik. Ini supaya kita tahu. Partai apa? Saduki dan Farisi. Nah, disinilah awal mula Saduki Farisi. Nah, ini supaya ketika kita baca firman Tuhan kita ngerti. Nah, Saduki dan Farisi itu punya pengajaran yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau Saduki itu cuma menerima 5 Taurat Musa. Jadi mereka itu tidak percaya akan kebangkitan. Dan mereka tidak percaya tentang hal-hal spiritual. Setan, malaikat, itu mereka nggak percaya. Nah, Saduki ini lebih ngurusin hal-hal duniawi. Mereka masuk di dalam politik. Itu Saduki. Nah, orang Farisi itu punya doktrin bahwa Mesias itu tidak bisa menderita. Makanya bangsa Israel itu punya konsep yang salah akan Mesias. Ketika Mesias harus menderita, mereka nggak bisa menerima. Kenapa? Karena ajaran Farisi itu sangat mempengaruhi mereka. Nah, salah satu ajaran Farisi selain konsep Mesias, konsep keselamatan. Nah, bagaimana kita itu diselamatkan? Mereka itu diajarkan supaya kamu selamat, kamu itu harus melakukan segala Taurat dan lain-lainnya. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa kita itu dihukum Tuhan, dibuang di dalam masa kegelapan itu karena kita tidak setia sama Tuhan, kita tidak melakukan Taurat Tuhan. Nah, itulah kenapa bangsa Israel itu sulit percaya. Jadi realita ini itu menghasilkan 3 konsep. Penyembahan berhala, makanya banyak yang kerasukan dan diganggu. Yang kedua, tidak peduli agama. Dan yang ketiga, konsep yang salah akan Mesias dan keselamatan. Nah, jadi kita tahu sekarang kenapa bangsa Israel itu sulit percaya, sulit menerima Yesus, termasuk para murid. Kenapa? Karena realita kehidupan itu membentuk konsep iman. Ini penting. Ini kita berbicara tentang kehidupan. Kehidupan itu membentuk konsep apa yang kita percayai akan dunia ini. Dan bayangin, ini berlangsung 400 tahun. Itulah kenapa mereka itu begitu gelapnya, itulah kenapa mereka itu begitu bodohnya. Dan kalau kita ingat, ini sebenarnya mengulang apa? Eksodus, Keluaran. Ketika bangsa Israel dijajah 400 tahun di Mesir, ketika mereka keluar, konsep kepercayaan mereka itu sulit. Makanya Musa itu ngomel-ngomel terus. Setiap diselamatno, guamu balik. Setiap ini guamu balik, Tuhan itu pengen kita mati. Bayangin, wis diselamatkan tetapi tidak mengubah iman mereka. Kenapa? Karena realitas selama 400 tahun, 4 abad, 4 keturunan, 4 generasi, gitu terus. Realita kehidupan itu membentuk konsep kepercayaan kita. Itulah kenapa susah bagi kita itu untuk percaya. Maka apa pesannya buat kita? Kalau kita tadi lihat di dalam Efesus mengatakan apa? Karena itu perhatikanlah hidupmu. Kita itu harus waspada dengan realita kita. Kita harus waspada dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena kehidupan, realita itu mempengaruhi iman kita. Sadarkah kita bahwa setan itu bekerja di balik realita kehidupan untuk apa? Membuat kita kalah, membuat kita ragu, dan meninggalkan iman. Dunia membuat kita apa? Membuat kita insecure. Membuat kita apa? Mudah tersinggung. Membuat kita apa? Arogan, tidak mau kalah. Itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan kita supaya apa? Perhatikanlah hidupmu. Bagaimana kamu hidup? Karena kehidupan ini, realita di sekeliling kita, itu mempengaruhi iman kita. Mempengaruhi konsep kepercayaan kita. Makanya Efesus 5 tadi juga mengatakan, perhatikanlah bagaimana kamu hidup, jangan bebal tetapi arif. Why? Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa jahat? Yaitu realita dunia yang jahat, realita dunia yang membuat kita apa? Lemah iman, hancur imannya, meragukan Tuhan, meragukan kebenaran. Kenapa kok jahat?
Efesus 6 ayat 12 mengatakan apa? Karena peperangan kita, musuh kita bukan apa? Darah dan daging. Tetapi apa? Penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat, setan-setan. Nah kita mesti sadar bahwa setan itu masih bekerja dari dulu. Zaman Hawa sampai sekarang. Masih bekerja. 1 Petrus 5 ayat 8 pun mengatakan, hati-hati, musuh-musuh iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Kita mesti waspada dengan realita kehidupan kita. Nah, mari kita coba lihat bagaimana iblis itu melakukan kejahatan di dalam realita dunia. Ada dua cara iblis bekerja. Yang pertama adalah tipu daya. Kita lihat Efesus 6 tadi dikatakan di sana. Efesus 6 ayatnya yang ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Setan bekerja di dalam realita kita, di dalam kehidupan kita melalui tipu daya. Tipu daya. Dan korban pertamanya adalah siapa? Hawa. Hawa jatuh kenapa? Tipu daya. Bukankah semuanya nggak boleh dimakan? Enggak boleh kok, kecuali satu. Oh, kalau makan kenapa? Kalau makan kamu akan mati. Enggak. Kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Tipu daya. Gitu. Kita mesti waspada dengan nilai-nilai budaya hari ini. Kita harus waspada dengan nilai-nilai dunia hari ini. Secara khusus anak-anak muda, medsos, YouTube, film, hati-hati. Itu ada sesuatu tanpa kita sadari. Ada nilai yang sedang dibawa di sana. Ketika kita lihat medsos, kita tambah bersyukur atau tambah iri. Atau kita tambah merasa sedih. Tambah merasa aduh kok sakno ya aku ya. Kok ini enak ya iso kesini iso nyobain ini. Kok aku enggak ya? Tambah merasa ini lihat kok mereka pergi aku enggak diajak. Saya merasa insecure. Pernah enggak ngalami itu? Kita mesti hati-hati. Nilai-nilai dunia yang mengajarkan apa? Sadar enggak sih bahwa melalui itu semua media itu menampilkan kebahagiaan yang palsu. Dunia kita itu penuh tipu-tipu, penuh kepalsuan, penuh kebohongan, pengen cepat kaya, gini-gini. Banyak yang ketipu kan. Gitu loh. Waduh kok rasanya bahagia banget ya. Kok gak kayak keluargaku ya. Ribut aja ini kok lihat senyumnya wah kayak gitu. Padahal apa? Belum tentu dibalik itu. Dunia yang penuh dengan tipu daya. Dunia yang mengajarkan apa? Kamu bahagia ketika apa? Kamu mencapai ini. Kamu bahagia ketika apa? Kamu punya ini. Sehingga akhirnya apa? Dunia menipu kita untuk mencapai itu semua. Membuat kita semakin sibuk. Dan akhirnya apa? Lelah. Belum lagi jatuh di dalam pergaulan yang salah. Dan ketika jatuh di dalam pergaulan yang salah, iblis bekerja mendakwa kita. Kamu wis gini kok, sekalian aja. Kamu loh, wis pernah gini, gak layak loh ke gereja. Manusia berdosa loh, gak mungkin diampuni, gak punya teman loh. Mendakwa kita. Itu tipu daya iblis. Yang kedua, yaitu apa? Pergumulan hidup, Bapak Ibu. Dan korban pertama yang kita lihat itu adalah Ayub. Orang yang berhasil menjadi paling kaya menjadi paling miskin, paling mulia menjadi paling hina. Apa yang menyebabkan itu semua? Kalau memang salahnya Ayub ya nggak salah. Kalau kita maksudnya gagal karena kesalahan kita, ya udah kita belajar. Tetapi apa salahnya Ayub? Nggak ada. Tapi kenapa kok hidupnya begitu menyedihkan? Gitu. Bahkan apa? Ditinggal istrinya. Masih aja kamu nyembah Tuhan. Harusnya kamu kutukin tuh. Istrinya udah kalah imannya, udah pergi, nggak mau nyembah Tuhan lagi. Kok kamu masih betah sih nyembah Tuhan? Bayangin. Setan bekerja lewat pergumulan hidup. Apa yang membuat itu? Setan. Kita bersyukur Alkitab membukakan. Jangan kita pikir ketika sesuatu yang buruk terjadi, itu biasa-biasa saja. No, setan itu bekerja loh. Kita masih percaya nggak sih setan bekerja gituan? Harus percaya Bapak Ibu.
Setan bekerja lewat penderitaan, lewat sakit, kehilangan orang yang dikasihi, kegagalan, keluarga yang terpecah belah, kekecewaan sama anak, sama pasangan, sama saudara, itu ada. Dan bahkan mungkin kita merasakan. Ada seorang anak yang sulit percaya Tuhan, kenapa? Karena Tuhan mengambil orang tuanya. Dan dia marah. Mau percaya susah, kenapa? Karena dia marah. Gak mudah. Udah doa, kenapa Tuhan ambil? Udah doa, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Udah doa, kenapa Tuhan gak menyelamatkan? Akhirnya apa? Tuhan ada gak sih? Bukankah pergumulan itu menghancurkan iman kita? Saudara, rekan baik, menipu kita. Bukankah kita kecewa? Orang Kristen lagi, tidak ada gereja-gerejaan. Anak rajin ke gereja apa? Tapi mengecewakan. Aku tidak mau lagi ke gereja. Mungkin di antara kita ada. Pergumulan menghancurkan iman kita. Dan siapa yang bekerja di situ? Itu bukan gak ada ininya. Ada sesuatu yang jahat bekerja di baliknya. Bapak Ibu, saya sharing tentang emak saya gitu ya. Jadi emak saya itu sedang sakit. Nah ini dirawat di rumahnya paman saya. Dan rumahnya jauh banget gitu loh. Tetapi supaya emak cepat sembuh, maka kita walaupun jauh kita tetap belani datang. Rumahnya di Citraland dalam gitu ya. Nah yang paling dekat saya. Dan itu pun masih jauh gitu ya. Nah, saudara-saudara yang lain, anak-anak mak saya yang lain, sama cucu-cucunya lebih jauh lagi. Di timur gitu ya. Jadi dari timur ke barat tuh cari kitab suci Bapak Ibu. Gitu ya. Jauh. Tapi kita belanin supaya apa? Emak cepat sembuh. Gitu. Kita datang supaya emak gak kesepian. Kita datang kita ini. Sampai suatu kali tapi di dalam rumah itu ada pertikaian. Jadi paman saya sama istrinya itu ada sesuatu lah gitu. Jadi ada masalah sehingga mereka ini ribut gitu loh. Dan celakanya lagi karena kita kan saudaranya yang paman saya tuh, jadi kena dampaknya juga. Bayangin lebih percaya kata pembantu daripada saudara-saudara, gila nggak? Sampai suatu kali, akhirnya dia bilang, udah mulai saat ini, tidak ada yang datang. Kalau mau datang, lapor H-1. Wih, mau besok aja dipersulit gitu ya. Kita udah mangkel, udah jauh-jauh belanin, kok malah dipersulit. AI saya yang tidak menikah, itu tinggal sama emak saya sejak lama, dari muda sampai tua ini sama emak, jadi berdua. Itu mestinya nginep di sana bantuin. Tetapi disuruh pulang. Sekarang tidak ada nginep-nginep. Pulang. Gitu ya. Pulang. Wah, kita tambah mangkel. Ini apa sih? Kita ini katanya apa? Mengganggu privasi. Orang tidak bisa istirahat. Kita jengkel. Loh ya apa sih? Kita ini juga gak kesenangan datang. Jauh. Kita repot. Kita keluar uang transport apa. Kita datang. Supaya apa? Emak cepat sembuh. Supaya gak ngerepotin kamu. Kan mikirnya kan gitu. Gitu loh. Wah, sampai suatu kali pas kebetulan saya datang bawa gitar. Karena saya dulu punya pengalaman. Engkong saya sakit, saya setiap hari gitaran nyanyi. Doain engkong saya, sembuh, mujizat terjadi. Nah saya lakukan itu. Gitu. Saya lakukan itu. Nah waktu datang aman-aman aja. Gitu ya. Terus AI saya cerita, Nyo, tadi emak itu loh. Ketok-ketokan. Nah kita kan percaya nggak percaya ya hal gitu itu kan masa transisi kan gitu loh. Ya kan, doa nonyo. Ya gitu, jadi kan nyanyi. Besoknya dimarahin dong gitu loh. Ngapain kamu manggil Krishna? Hah, cerita-cerita ada setan. Emang rumahku ada setannya? Gitu. Apalagi genjreng-genjreng gitu ganggu. Wih, di situ saya berpikir Bapak Ibu, saya bilang, Ma, jadi setiap kita keluarga itu udah marah, emosi kita nggak mau datang. Aku bilang, Ma, kalau kita emosi semua, enggak datang, emak yang kasihan. Kita harus sadar, kenapa ini terjadi?
Jangan sampai iblis itu pakai kesempatan kita, memecah belah kita, tidak saling percaya, tidak saling curiga, tidak saling percaya untuk memecah kita. Sehingga apa? Setan itu memiliki ama. Aku bilang, ama itu sakit. Emak saya udah umur 90, bapak ibu stroke, di kasur terus dan gak bisa ngomong. Dia tuh pengen ngomong tapi gak bisa. Bayangin, kalau saya jadi emak saya pun juga hidup kayak gitu ya berat gitu. Ya kan? Dan bukankah itu iso membuat iman itu lemah? Kita datang, aku bilang, kita datang itu untuk menguatkan. Supaya apa? Iman ama itu tidak lemah. Tidak mudah. Kalau kita benar-benar bergumul dalam sakit, mudah enggak? Enggak mudah. Kita pasti tanya, Tuhan apa? Oh kok aku? Gitu loh. Walaupun kita ngerti Tuhan baik, tetapi kita pasti akan tanya, kenapa aku? Itulah kenapa kita perlu penguatan di sana. Karena kalau enggak apa? Realita, pergumulan, kehidupan yang jahat ini akan menghancurkan, merusak iman kita. Kita perlu kekuatan iman itu untuk apa? Supaya tetap bisa berdiri, menang lawan kuasa setan. Jangan sampai setan pakai apa? Menghancurkan iman kita. Membuat tidak saling percaya, tidak bisa mengampuni. Wah, setan udah menang itu. Udah menang itu. Itulah kenapa kita mesti sadar bahwa setan itu masih bekerja. Kita percaya ada orang kerasukan, di perkotaan masih ada. Tetapi yang lebih membahayakan adalah apa? Setan yang bekerja di balik realita. Di balik kehidupan. Itu kenapa kita mesti berhati-hati. Dan yang paling berbahaya lagi adalah ketika setan membuat kita berpikir bahwa mereka tidak ada dan tidak percaya hal-hal rohani. Oh, itu bisa terjadi. Anak-anak remaja, hati-hati. Dalam dunia yang semakin modern, seringkali membuat kita tidak percaya. Kita baca Alkitab mungkin gak percaya, gak masuk akal ini, kok bisa kayak gini? Bisa. Kenapa? Karena dunia kita semakin modern, membuat kita semakin apa? Meragukan, gak mungkin ini, gak mungkin. Kita mesti hati-hati. Setan bekerja di balik itu semua. Hati-hati dengan realita. Perhatikan hidupmu. Kenapa realita dunia itu berusaha menghancurkan iman kita. Nah, sekarang pertanyaannya dengan tema kita hari ini. Bertumbuh dalam realita. Yang menjadi pertanyaannya. Kalau kita punya realita seperti itu. Ya apa caranya kita bisa bertumbuh? Bukankah yang terjadi apa? Iman tambah hancur. Tambah gak percaya. Gak Tuhan-Tuhanan. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah di dalam realita kita yang jahat, kita hidup di dalam realita yang jahat, iblis bekerja, setan bekerja. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa tetap bertahan? Caranya gimana Bapak Ibu? Caranya gimana? Kita mesti punya realitas yang baru. Saya kasih cerita, suatu kali ketika saya masih kuliah teologi di Bandung, waktu nge-grab ya, saya tanya sama supir grabnya. Waktu itu rokok mau dinaikin, harganya mau dinaikin waktu itu. Saya tanya, Pak, ya Bapak bentar lagi rokok dinaikin nih, gak bisa rokokan lagi dong. Dia bilang gini, enggak, masih ya dinaikin ya, aku akan tetap rokokan. Loh kenapa? Iya, dulu waktu saya nggak rokokan, aku sakit-sakit. Setelah rokokan, sehat, ayo saya tanya. Bisa berhenti rokok nggak? Bisa berhenti rokok nggak? Itu nggak bisa. Untuk bisa berhenti rokokan ya apa? Harus punya realitas yang baru yang menggantikan realitas itu. Realitas yang lebih kuat untuk menggantikan realitas itu. Kenapa? Karena saya bilang realitas itu membentuk konsep kita. Kenapa kok dia rokokan? Karena itu realitasnya membentuknya. Kenapa? Karena dulu saya nggak rokokan, saya sakit-sakitan. Setelah saya rokokan, saya sehat. Dia punya realitas yang lebih kuat. Realitas itu membentuk konsep iman kita. Makanya bagaimana supaya kita bisa bertumbuh di dalam realitas yang jahat ini? Kita perlu realitas yang baru untuk menggantikan yang lama. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Ayo kalau kita udah sikat gigi pakai odol A, ayo. Bisa nggak ganti merek lain? Bisa nggak? Kalau kita udah seneng pakai kendaraan merek ini gitu ya. Mau ganti yang lain bisa nggak? Gampang nggak? Nggak bisa. Nggak bisa, betul ya? Karena itu wis nyaman.
Wis kebiasa pakai iki dari engkongku ya pakai ini. Wis enak gitu. Caranya apa? Pigio ke showroom cobaan mobil baru nih. Baru oh ternyata enak juga ya. Jadi kita itu perlu punya realitas yang baru untuk mengganti konsep iman kita. Kepercayaan yang lama, yang salah itu mesti diganti. Dan kita perlu realitas yang baru. Itulah kenapa juga orang pindah kepercayaan itu susah. Kenapa kok sampai ini bisa pindah, sini bisa pindah gini. Kalau kita dengar ya, pasti jawabannya apa? Dapat pencerahan, betul nggak? Punya pengalaman spiritual yang lebih besar daripada pengalaman yang lama. That's why kalau kita pengen bertumbuh di dalam realitas yang jahat ini, kita perlu punya realitas yang baru. Menggantikan apa? Realitas hidup kita hari ini. Yang lebih kuat dari apa? Realitas pergumulan kita, sakit penyakit kita, gitu kan? Setiap kita yang sakit, apa yang membuat kita tetap kuat iman? Ada pengalaman yang luar biasa terjadi di sana. Yang membuat kita tetap bertahan. Gitu. Nah, that's why kita butuh realitas yang baru. Apa realitas yang baru itu? Ini luar biasa Bapak Ibu. Yaitu Yesus, Allah, yang di luar realitas kita, masuk di dalam realitas dunia. Itu luar biasa. Allah yang jauh di luar waktu masuk ke dalam kehidupan manusia, masuk di dalam realitas manusia. Untuk memberikan realitas atau pengalaman yang baru yang lebih kuat bagi kita. Firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah dan menjadi manusia. Masuk ke dalam kehidupan kita, ke dalam realitas kita yang jahat, realitas kita dalam dosa, dia masuk. Itulah kenapa ketika Yesus datang kepada para murid, memberikan realitas baru, Tuhan kasih mujizat. Tuhan sedang memberikan kepada dia biji sesawi. Aku kasih kamu biji, iman yang kecil. Dan itulah kenapa di dalam perjalanan para murid, mereka melihat mujizat Yesus walaupun mereka masih bodoh. Tetapi Tuhan terus kuatkan pengalaman. Pelayanan Yesus, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, jangan anggap itu realitas biasa. Jangan kita pikir itu pengalaman biasa. Itu pengalaman luar biasa ketika mereka lihat Tuhan pecah 5 roti 2 ikan. Ketika mereka melihat Tuhan disalib, Tuhan mati, tetapi bangkit. Itu menjadi realitas yang kuat, yang baru sehingga membuat apa? Mereka akhirnya percaya. Dan membuat mereka akhirnya apa? Teguh dalam iman. Kita melihat dalam Kisah Para Rasul bagaimana Injil itu disebar. Kenapa? Karena Tuhan tidak hanya kasih benih, tetapi apa? Tuhan tumbuhkan terus pengalaman. Sehingga apa? Gak cuma biji, tetapi tumbuh. Iman yang tumbuh, iman yang hidup. Iman yang akhirnya apa? Bisa menghasilkan buah. Gila gak? Tuhan masuk loh di dalam realitas kita. Untuk memberikan kita sebuah realitas yang baru. Kita bersyukur atas anugerah Allah. Bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa bertumbuh. Kita bersyukur kenapa? Karena Yesus masuk di dalam realitas kita. Sama seperti setan yang bekerja dari dulu sampai sekarang. Kita bersyukur Tuhan juga tetap bekerja dari dulu sampai sekarang. Dan Tuhan kasih kita rohnya untuk menjaga kita. Dan membuat kita apa? Peka, Bapak Ibu. Kalau kita hari ini bisa sadar sebuah kesalahan, hari ini kita bisa datang kepada Tuhan, hari ini kita bisa rindu cari Tuhan. Percayalah itu Roh Kudus yang kasih kita kepekaan. Kalau enggak bisa. Kita bersyukur atas anugerah Allah. Dia enggak cuma masuk dalam realitas, dia bekerja di dalam realitas kita sampai hari ini. Sehingga di dalam realitas yang sama, kita tetap bertumbuh. Saya tanya, bagaimana orang imannya bertumbuh? Saya tanya, bukankah lewat pergumulan berat, betul? Ketika orang sakit, itu ada 2 hasil. 1, meninggalkan iman. Yang 1 apa? Tetap sakit, tetapi bertekun. Makanya Yakobus bilang, berbahagialah kamu kalau jatuh dalam pencobaan. Kenapa? Karena itu akan membuat imanmu bertumbuh. Kamu membuat kamu semakin tekun. Gila. Realitas yang sama, hasilnya beda. Kok bisa? Karena orang Kristen punya realitas yang baru.
mereka mengenal realitas yang baru, yaitu Yesus. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah kenapa kalau hari ini ya, di dalam pergumulan hidup kita hari ini, kalau kita masih bisa sampai hari ini, itu Roh Kudus bekerja. Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Maka sekarang aplikasinya bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Supaya kita tidak kalah seperti para murid. Supaya iman kita tetap kuat. Murid enak, ada Tuhan Yesus. Pas ragu Tuhan datang. Nah kita ya apa ini? Ya ada Roh Kudus, Tuhan kasih kita pengalaman. Tetapi ada satu hal yang sering kita lupakan Bapak Ibu. Kita perlu mengenal realitas Kristus itu. Bagaimana kita mengenal realitas Kristus Bapak Ibu? Kita mengenal realitas Kristus lewat ini. Kita mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Tetapi sedih sekali Bapak Ibu. Seberapa banyak sih kita tekun membaca. Efesus 5 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan bebal, tetapi arif. Seperti apa? Memakai waktu kita untuk apa? Mencari kebenaran Tuhan. Dalam realitas kita, dalam kehidupan kita. Kita pakai waktu kita untuk apa sih? Kita cari apa sih? Kita cari apa? Bukankah seringkali kita kalah, seringkali kita gagal karena kita mencari yang salah. Kita lelah karena kita cari kerja terus. Kita cari penerimaan orang. Kita cari apresiasi orang. Kita cari apa? Kita cari kebahagiaan yang salah. Akhirnya apa? Iman kita mati, gak bertumbuh. Ketika pergumulan datang, ketika tipu daya dunia datang, kita tertipu dan kita kalah. Kita meninggalkan iman kita. Firman Tuhan mengingatkan, hati-hati waktu kita akan semakin jahat. Karena setan akan semakin giat bekerja. Tapi sekali lagi bersyukur anugerah Tuhan ada. Gitu. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan? Mengenal realitas Kristus. Cari kebenarannya dengan apa? Menggunakan senjata Allah. Kita buka Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10 sampai 18. Kita lihat senjatanya apa aja ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Itu artinya akhirnya hendaklah kamu tetap percaya di dalam Tuhan. Kita itu tidak bisa. Kenapa kok kita itu harus mengandalkan Tuhan Bapak Ibu? Karena kita tidak bisa mengalahkan dunia. Yang mengalahkan dunia itu Kristus. Kita nggak bisa mengalahkan dunia. Tuhan kasih kita realitas baru. Realitas dunia itu kematian. Tuhan kasih realitas baru apa? Kebangkitan. Dan itu yang memenangkan Kristus, bukan kita. Nah, bagaimana cara kita menang? Yaitu tetap bertahan. Ya apa tetap bertahan? Iman, gitu loh. Nah, ini kita baca. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah ini ya, kita perlu pakai iman untuk bisa bertahan. Nah ini kita paham. Dan terimalah ketopeng keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Yang kita pahami yang mana? Cuma 3, iman, doa, iman, doa, dan firman Tuhan. Betul ya? Bagaimana caranya berikat pinggang kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasut kerelaan ini caranya gimana? Teman-teman, rekan-rekan, kita bisa dapat ini semua dengan apa? Baca firman Tuhan. Hidup kita tidak punya kebenaran kalau apa? Tanpa firman Tuhan. Hidup kita tidak bisa punya keadilan tanpa apa? Firman Tuhan. Karena 2 Timotius 3, 16-17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah
Bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Sebab dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Baca firman. Supaya apa? Ketika kita baca firman dan kita melakukannya, kita bisa ngerti itu kebenaran, keadilan itu ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, baca firman, kita dikasih senjata ya. Tapi seringkali apa? Kita gak pakai, males, betul ya. Baca firman Tuhan, males. Baca firman Tuhan, gak ngerti, baca terus. Jangan gak ngerti, berhenti. Jangan. Gak ngerti, baca terus. Nanti lama-lama ngerti. Gak ngerti, baca terus sambil tanya. Gak bisa kita baca langsung ngerti, gak bisa. Baca terus. Bayangin Alkitab kita segini. Bapak Ibu tahu buku-buku tafsiran seberapa Bapak Ibu? Bayangin. Terus kita baca mau langsung ngerti ya gak mungkin. Baca terus. Tapi nanti tambah lama tambah ngerti. Jangan sampai ngerasa, wah aku wis baca sampai habis, wis aku ngerti semua. Jangan. Walaupun sudah baca sampai habis, bagus. Baca lagi. Menghabiskan kedua, ketiga, keempat. Supaya apa? Kita semakin ngerti. Supaya iman kita semakin bertumbuh. Sehingga ketika kita hidup dalam realitas ini, di dalam segala tipu daya dunia hari ini, gitu ya, di dalam segala pergumulan hidup kita yang kita tidak tahu apa yang menanti. Apakah mungkin ekonomi lagi, sakit tak apa, kita tetap kuat. Jangan tunggu itu kejadian. Karena kalau kita nggak kuat, kita akan meninggalkan iman kita. Kita tumbuhkan hari ini. Kita tumbuhkan iman kita. Mari kita mengenal realitas Kristus. Baca firman Tuhan. Kita pakai perlengkapan senjata kita. Jangan cuma baca firman Tuhan Bapak Ibu. Baca apa? Buku-buku Kristen. Itu penting. Kenapa? Karena kalau kita cuma dengar firman Tuhan hari Minggu doang, nggak cukup. Firman saya pun menyampaikan nggak detail. Bagaimana kalau ketemu bagaimana dengan pernikahan kalau punya suami seperti ini, istri seperti ini, anak punya seperti ini. Gak bisa. Kita perlu baca buku yang lain. Tentang pernikahan, tentang mendidik anak, tentang apa gitu ya. Baca. Gitu. Paksa. Kita mendisiplin diri. Supaya apa? Bertumbuh. Lalu apa? Jangan menjauhkan diri dari persekutuan. Dengar khotbah-khotbah yang baik. Seringkali dikasih, ayo baca, ini ya tonton ya khotbahnya bagus. Oke, tapi nggak diklik. Oke, nanti aja belum ada waktunya. Oke. Males tadi udah ibadah kok, udah dengerin firman Tuhan. Udah dengerin Krisna sejam pula, lama pula. Terus nanti aja. Dengar khotbah-khotbah yang baik. Supaya apa? Iman kita terus bertumbuh. Bagaimana cara kita bertumbuh di dalam realitas dunia yang jahat ini? Kita perlu punya realitas yang baru. Bagaimana kita punya realitas yang baru? Kalau kita tidak mengenal realitas Kristus. Anugerah Tuhan yang boleh masuk di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan manusia. Sebagai manusia yang boleh merasakan segala pergumulan kita. Sebagai penutup, saya kembali mengutip dari Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan seperti sang ayah. Kami tidak percaya. Karena itu tolong kami untuk bisa percaya. Tuhan tolong supaya kami boleh memiliki kerinduan untuk terus mengenal realitas-Mu, mengenal kebenaran-Mu, mengenal kasih-Mu. Kiranya doa Paulus Tuhan boleh menjadi doa setiap kami, yaitu yang kukehendaki ialah mengenal Engkau, mengenal kuasa kebangkitan-Mu, mengenal persekutuan-Mu dalam penderitaan-Mu, supaya aku boleh menjadi serupa dengan-Mu di dalam kematian-Mu, supaya pada akhirnya kami beroleh kebangkitan daripada antara orang mati. Tuhan, Krisna juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang mereka sedang di dalam pergumulan berat. Tuhan tolong supaya mereka tidak lemah imannya. Sebaliknya Tuhan justru di dalam
sakit, di dalam pergumulan mereka apapun, justru disitulah Tuhan iman mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh percaya bahwa kuasa Tuhan semakin dinyatakan ketika mereka lemah. Tuhan juga kirimkan orang-orang di sekeliling mereka, dan Tuhan tolong supaya mereka juga boleh membuka hati mereka, supaya mereka boleh mendapatkan penguatan dari orang-orang lain. Karena kami tahu Tuhan, untuk kami boleh berperang di dalam dunia ini, kami tidak bisa berperang seorang diri, kami membutuhkan rekan. Itulah kenapa Engkau bekerja melalui Roh-Mu, membangun gereja-Mu Tuhan, sebagai tempat untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama. Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh berkati, supaya sungguh Tuhan di dalam realitas hidup ini, iman kami tidak semakin hancur, tetapi iman kami boleh semakin bertumbuh, dan kami boleh mengalami kemenangan atas kuasa setan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang